Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah minggu hari ini. Sebelumnya kita saat teduh sejenak. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menaikkan pujian pembuka dari Nafiri Rohani 3, Tuhan Allah Hadir. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Jemaat yang terkasih, nats pembimbing kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Mari kita merespon nats pembimbing ini dengan menyanyikan lagu Allah Bapa Sumber Berkat. Puji terus namamu.
terkasih, sekarang dengarlah hukum Tuhan yang terambil dari Galatia 2 ayat 16. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Kita menyadari bahwa kita belum sepenuhnya melakukan firman Tuhan menurut hukum Tuhan. Maka dari itu, marilah kita mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Kita tunduk kepala, kita mengakui dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan. Ya Bapa yang Maha Kasih, puji syukur Tuhan untuk segala kebaikan yang Engkau berikan kepada kami. Tuhan, kami mengakui akan segala dosa dan kesalahan kami, segala perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Kami mengakui Tuhan, kami telah mendukakan hati-Mu dan membuat Engkau sedih, baik melalui perkataan dan perbuatan kami. Kami mohon Tuhan, kami mohon ampuni kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi jemaat yang telah mengakui dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, sekarang dengarlah berita anugerah keselamatan dari Kisah Para Rasul 4 ayat 11 sampai 12. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 10. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita naikkan pujian dari Nafiri Rohani 7, bersabdalah. Yesus,
Selamat pagi Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ketika kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh dimampukan untuk mengerti dan memahami kebenaran firman Tuhan ini. Tolonglah kami Tuhan, urapilah hamba-Mu ini dalam segala keterbatasannya. Tuhan, kiranya pakai hamba-Mu ini sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Mazmur 96. Kita akan membacanya bersama-sama. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Allah Tuhan dan Hakim seluruh dunia, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat. Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan kehormatan ada di tempat kudusnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Katakanlah di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyang. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka segala pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kesetiaannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan yang melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini tema kita sesuai dengan tema yang diberikan oleh sinode adalah hanya di dalam Tuhan ada keselamatan. Ya, di sini dalam Mazmur 96, pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan. Pujilah Tuhan. Ya, pujilah Tuhan. Pemazmur mengajak kepada kita semua, ya, untuk memuji Tuhan, untuk menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Ya, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Artinya kita memuji Tuhan terus menerus, tak henti. Ya, Mazmur 96:1 katakan, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah segenap bumi, di seluruh bumi kita diajak untuk memuji Tuhan. Ya, luar biasa sekali ajakan pemazmur ini untuk memuji nama Tuhan. Ya, kenapa sih pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan? Ya, kenapa? Ya, kenapa kita memuji Tuhan? Kenapa kita harus memuji Tuhan?
Karena memuji Tuhan adalah ekspresi, ya, untuk mengekspresikan ungkapan syukur kepada Tuhan atas kasih-Nya, atas berkat-Nya, dan atas penyertaannya setiap hari. Ya, pemazmur merasakan itu setiap hari. Apakah kita juga merasakan itu dalam kehidupan kita? Merasakan penyertaan Tuhan, merasakan kasih-Nya, merasakan segala berkat Tuhan. Ya, tentunya kita merasakan semua yang dialami pemazmur dalam kehidupan kita. Kecuali kita menjadi orang-orang yang tidak bersyukur kepada Tuhan. Karena itulah pada ayat kedua dikatakan, bernyanyilah bagi Tuhan dan pujilah Dia. Pujilah Tuhan, pujilah Allah. Ya. Setiap hari siarkanlah kabar gembira bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Ya, dalam Alkitab Bahasa Indonesia sehari-hari mengatakan demikian. Ya, kita diajak untuk menyiarkan kabar gembira, untuk menyatakan pujian karena Allah telah menyelamatkan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya sekedar memuji nama Tuhan, ya, dengan pujian-pujian, tetapi kita dalam pujian itu kita juga menceritakan kemuliaan Allah, ya, menceritakan keselamatan dari Allah dengan puji-pujian. Ungkapkan dengan puji-pujian, ya, menceritakan agar semua orang boleh mendengar, ya, akan keselamatan yang daripada Allah. Itu cara yang paling gampang, Bapak Ibu, ya, memuji Tuhan, menceritakan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan digambarkan sebagai Allah yang maha besar karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Melalui pujian-pujian itu, di dalam pujian-pujian itu, ya, menceritakan bagaimana Allah yang maha besar itu melalui perbuatan-perbuatan yang nyata dalam kehidupan sang pemazmur, dan juga itu juga terjadi bukan dalam kehidupan kita, ya. Karena tindakan nyata Allah inilah yang pantas untuk diceritakan. Dalam pemazmur, dalam Mazmur 96 ini, ya, di situ kita bisa melihat bagaimana pemazmur ini menceritakan, ya, dalam puji-pujiannya itu bahwa Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang agung dan dahsyat, dan tindakannya nyata dialami oleh sang pemazmur. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, menceritakan kebesaran Tuhan bukan hanya untuk dipujikan karena kita melalui diri sendiri mengucap syukur, tetapi kita patut menceritakan karya Allah, tindakan nyata Allah itu kepada semua orang, agar bukan kita sendiri yang merasakan akan kebesaran Allah, akan penyertaan Allah, akan kasih Allah itu untuk diri sendiri, tetapi juga orang lain juga boleh mengalami apa yang kita alami. Pada ayat yang ketiga dikatakan, ceritakanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang perkasa pada semua umat manusia. Ya, jadi orang lain juga harus merasakan, ya, penyertaan Allah, agar mereka tidak melupakan akan penyertaan Allah dalam kehidupan mereka. Itulah ajakan pemazmur, agar segala tindakan nyata Allah itu juga dirasakan oleh orang lain.
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kenapa kita harus menceritakan keselamatan dari Tuhan ini? Ya. Karena Tuhan itu adalah pencipta dan juga penyelamat. Ya. Karena Tuhan itu adalah pencipta langit dan bumi, tetapi bukan hanya sekedar pencipta langit dan bumi, tetapi juga adalah Allah itu adalah penyelamat kita. Ya. Ada tindakan nyata yang telah dilakukan oleh Allah. Bukan akan menyelamatkan, tetapi sudah dilakukan oleh Allah sebagai penyelamat. Pada ayat yang keempat dikatakan, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah hampa, tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Pada ayat 4 dan kelima di sini kita bisa melihat bahwa Allahnya orang Israel, Allah yang dipuji dan diagungkan oleh pemazmur, adalah Allah yang hidup. Allah yang betul-betul nyata telah dilakukan tindakannya dalam kehidupan sang pemazmur. Bukan sebagai Allah yang berdiam diri saja. Bukan Allah yang hampa. Karena Allah yang dipuji, disembah dan diagungkan oleh pemazmur adalah bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Dan itulah pemazmur mengajak kepada kita, ya, agar kita memuji Allah yang hidup ini. Allah yang betul-betul karyanya itu nyata dalam kehidupan kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, ya, karena Tuhan adalah Raja yang adil. Allah kita itu, Allah yang disembah dan diagungkan oleh sang pemazmur ini, bukan hanya sekedar pencipta langit dan bumi, bukan hanya sekedar telah melakukan penyelamatan kepada umatnya, tetapi Allah yang diagungkan oleh sang pemazmur juga adalah seorang pemimpin. Ya, adalah raja yang adil, pemimpin yang adil bagi umatnya. Pada ayat 10 dikatakan, katakanlah di antara bangsa-bangsa Tuhan itu raja. Sungguh tegak dunia, tidak goyah. Ia akan mengadili bangsa-bangsa dalam kebenaran. Ya. Allah kita ini adalah raja yang adil, pemimpin yang adil, yang pengadilannya ini didasarkan kepada kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal yang terpenting dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, hal yang sangat dirasakan, bahwa tindakan nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, tindakan nyata dalam karya keselamatan bagi umat manusia adalah memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia. Ini tindakan nyata yang terlihat, ya, tindakan nyata yang terlihat dan boleh dialami langsung oleh seluruh umat manusia, yaitu bagaimana Allah telah memberikan Yesus Kristus untuk menebus dosa manusia, membebaskan manusia dari belenggu dosa. Salib menjadi karya keselamatan terbesar yang Allah lakukan untuk manusia. Dalam Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kasihnya kepada manusia yang berdosa, Allah mengaruniakan Tuhan Yesus untuk menebus dosa manusia, membebaskan dan menyelamatkan manusia dari hukuman kekal. Karena berbahagialah kita yang mengaku percaya
kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena bagi setiap kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia mendapatkan status yang baru. Ya. Kenapa status itu perlu didapatkan? Ya. Status orang percaya itu adalah karena dia dibenarkan oleh karena iman kepada Kristus. Jadi kita tidak lagi dituduh sebagai orang berdosa. Ya, karena karya keselamatan yang telah dilakukan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kita memiliki status yang baru sebagai orang-orang yang dibenarkan oleh Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Dalam Galatia 2 ayat 16b dikatakan, sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sangat berbahagia kita boleh dibenarkan oleh Tuhan melalui Yesus Kristus. Tapi bagaimana yang tidak percaya kepada Kristus? Tentunya adalah hukuman kekal yang boleh terus didapatkan oleh mereka. Yang tidak percaya kepada Yesus, maka tentunya tidak ada keselamatan di dalam dirinya. Dia tidak mendapatkan hidup yang kekal seperti janji Tuhan dalam Yohanes 3:16. Dan itu bagaimana respon kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, sebagai Allah yang menciptakan langit dan bumi, sebagai penyelamat bagi kita, dan juga sebagai raja, sebagai pemimpin yang adil bagi kita. Itu yang pertama adalah bawalah persembahan kepelataran Tuhan sebagai ungkapan syukur kita atas segala karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan kepada kita. Dalam Mazmur 96 ayat 8 katakan, berilah kepada Tuhan kemuliaannya, kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebagai respon kita, sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan, ya, membawa persembahan kepada Tuhan melalui gerejanya tentunya. Lalu yang kedua, apa respon kita? Kita harus sujud menyembah Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Jadi datang beribadah kepada Tuhan, hati kita harus dipersiapkan dan dalam kekudusan. Karena Allah itu kudus, maka kita pun harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Datang kepada Tuhan dengan kekudusan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan kepada kita sebagai umat-umat yang berdosa ini adalah anugerah Tuhan. Keselamatan melalui Kristus yang mati di atas kayu salib itu adalah anugerah bagi kita. Karena itulah kita patut bersyukur atas karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan dan telah kita rayakan, ya, melalui Paskah, melalui Jumat Agung yang telah kita lakukan ini. Karena jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tugas kita sebagai orang-orang percaya bukan hanya sekedar membawa persembahan kepada Tuhan, bukan hanya sekedar beribadah kepada Tuhan dalam kekudusan, tetapi ada tindakan nyata dalam kehidupan kita yang harus kita lakukan. Apakah tindakan nyata yang harus kita lakukan ini atas anugerah keselamatan yang telah Tuhan lakukan? Karena keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita melalui iman kepada Yesus Kristus yang mati bagi semua orang. Maka kita harusnya memiliki kerinduan untuk mengabarkan Injil, mengabarkan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang yang belum percaya kepada Kristus. Ya, memiliki kerinduan untuk mengabarkan Injil.
dan mengabarkan Injil yang sangat nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen, terutama kita di Gereja Kristus Cengklong dan GKJH. Tindakan nyata itu sudah dilakukan melalui kehadiran Paut Cahaya Kasih, ya, kehadiran Paut Cahaya Kasih di lingkungan Cengklong. Itu menjadi alat pemberitaan Injil yang nyata. Bagaimana Allah mengasihi anak-anak, ya, mengasihi anak-anak agar mereka boleh sekolah, boleh mengalami pendidikan sejak dini. Ya, ini tindakan nyata yang sudah kita lakukan, menjangkau jiwa-jiwa yang baru melalui anak-anak ini. Ya, melalui anak-anak PAUD ini, anak-anak boleh mengenal Kristus sejak awal. Karena itulah, maka hal yang kedua adalah mengajarkan Injil tentang Kristus kepada anak-anak sejak masih kecil. Itu sangat penting bagi kita sebagai orang tua. Apakah kita sudah lakukan itu sejak kecil? Kristus sudah ditanamkan dalam hati mereka melalui sekolah minggu, ya, melalui, meskipun kita sekat ini masih dalam online. Apakah kita masih setia mengajak anak-anak kita ibadah online, ibadah sekolah minggu online? Ya, kita harus lakukan itu, ya. Bukti nyatanya perlihatkan melalui foto bahwa anak-anak kita itu sekolah minggu tetap dilakukan, meskipun sekolah minggunya dilakukan di rumah. Ada juga bim-bim, ya, yang selalu dikirimkan oleh Bu Ana Yanti atau Pendeta Yusak melalui kisah bim-bim yang selalu ada dan hadir, ya, untuk anak-anak melalui boneka tangannya yang selalu dikirimkan di hari Selasa, ya. Itu juga menjadi sarana pemberitaan Injil, menceritakan kasih Allah, karya keselamatan itu dalam anak-anak, ya. Karena itu saudara dikasih oleh Tuhan, hal yang ketiga adalah menyediakan waktu untuk berdoa bagi para misionaris. Jangan sampai misionaris kita dalam penginjilan ini semakin sedikit, ya, jumlahnya. Jangan sampai Injil itu tidak menjangkau orang-orang di luar sana. Yang terakhir adalah tindakan nyata kita. Yang perlu kita lakukan adalah waspada terhadap berbagai macam ajaran palsu, ya. Jangan sampai mengesampingkan Yesus Kristus bukan menjadi satu-satunya juru selamat, ya. Jangan sampai orang-orang tidak mengakui Yesus Kristus sebagai juru selamat yang dapat mengantarkan kita Bapa di surga. Di Jumat ini dikasih oleh Tuhan, marilah kita lakukan tindakan nyata dalam kehidupan kita, dalam penginjilan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Kalau kita tidak dapat lakukan sendiri, kita dapat lakukan melalui doa. Mendoakan para misionaris, mendoakan para pendeta, mendoakan para penginjil, ya, mendoakan para guru-guru sekolah minggu, agar Injil boleh tetap tersampaikan kepada orang-orang, kepada anak-anak yang belum mengenal Kristus. Karena hanya melalui Tuhan, melalui Yesus Kristus, ada keselamatan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat kita berdoa. Bapa di surga yang penuh kasih, terima kasih untuk firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan telah menjadi juru selamat, menjadi keselamatan, menjadi sumber keselamatan bagi kami. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk gerejamu, untuk GKJH dan Pas Cengklong. Biarlah Tuhan boleh terus memakai kami, hamba-hambamu, majelis jemaat, para aktivis, badan pelayanan yang ada, dan juga setiap jemaat Tuhan,
Pakailah kami semua ya Tuhan sebagai alat Tuhan untuk memberitakan Injil, untuk menceritakan karya Tuhan, karya keselamatan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk pelaksanaan pentabisan pendeta yang telah dilakukan pada tanggal 26 April dan juga untuk ibadah meditasi yang juga telah terlaksana. Terima kasih untuk anugerah-Mu ini, untuk penyertaan Tuhan ini. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa ya Tuhan untuk jemaat Tuhan yang saat ini sedang bergumul dalam kehidupan keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan tolong agar mereka boleh senantiasa diteguhkan dan dimampukan untuk merasakan kasih Tuhan ini, merasakan penyertaan Tuhan dan berkat Tuhan, sehingga mereka tidak terbelenggu dalam permasalahan-permasalahan, sehingga mereka tidak dapat melihat bahwa Allah tetap menyertai dan memberkati mereka. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk paut cahaya kasih Tuhan. Berkati Tuhan untuk paut cahaya kasih ini, agar paut cahaya kasih ini boleh Tuhan pakai sebagai sarana penginjilan yang efektif Tuhan, terutama bagi anak-anak yang belajar di paut cahaya kasih, sehingga anak-anak paut cahaya kasih juga boleh dapat merasakan, mengenal Tuhan Yesus secara pribadi dalam pendidikan karakter yang diajarkan kepada mereka. Berkati untuk guru-guru paut cahaya kasih, berkati para donatur, berkati orang tua asuh, berkati setiap jemaat Tuhan yang punya kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan bimbel cahaya kasih. Tuhan kiranya berkati mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk pelaksanaan wisuda yang telah terlaksana, untuk pertemuan orang tua yang telah terlaksana. Tuhan juga boleh berkati Tuhan agar program-program kami boleh menjadi berkat. Dan terkhususnya Tuhan, kami juga berdoa untuk kelanjutan dari paut cahaya kasih, di mana tanggal 3 Mei kami akan kembali melakukan sekolah secara online. Tuhan berkati agar anak-anak kami yang baru maupun yang melanjutkan, yang masih terus melanjutkan pendidikan di paut cahaya kasih, Tuhan tolong agar anak-anak kami punya semangat dalam belajar. Berkati untuk orang tua mereka Tuhan, untuk mau menyediakan waktu mengajari anak-anak mereka di rumah. Berkati dengan berkat Tuhan agar orang tua boleh tetap menyediakan kuota mereka untuk anak-anak boleh tetap belajar secara online menggunakan handphone Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Tuhan. Berkati agar bangsa negara kami ini boleh terus ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan, terutama dari bahaya COVID-19 yang masih terus mengancam kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati para pemimpin kami, presiden kami, wakil presiden kami, para menteri kami Tuhan, agar mereka menjauhkan diri dari perbuatan dosa korupsi Tuhan, agar bangsa dan negara kami tengah-tengah COVID-19 ini mereka boleh dapat melihat bahwa COVID-19 ini tidak menghambat perkembangan perekonomian bangsa dan negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan bangsa dan negara kami dan juga seluruh kehidupan kami ke dalam pertolongan dan kasih Tuhan. Kami naikkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengakui pengakuan iman percaya kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Mari kita sama-sama berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Jemaat sekalian, kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan ayat persembahan yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat memberikannya melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Bagi jemaat yang tidak memiliki fasilitas transfer, bisa dapat mengumpulkan persembahan pada saat kita nanti bergereja secara offline kembali. Jemaat diundang untuk berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur atas berkat yang Engkau berikan sepanjang hidup kami. Kami merasakan berkat-Mu tidak pernah berkesudahan. Saat ini kami memberikan persembahan kami sebagai rasa syukur dan terima kasih kami atas kebaikan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus berkati untuk persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat tetap berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita. Kita nyanyikan pujian pengutusan dari Nafiri Rohani 299, Penuhkan Piala-Mu. Jemaat kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita telah diajak oleh pemazmur untuk menceritakan karya keselamatan yang telah Tuhan lakukan untuk kita. Marilah kita mengarahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.